Judul renungan kita adalah Gael, atau juga orang suka sebut Goel. Gael atau Goel ini berasal dari kata Ibrani yang berarti penebus. Ini adalah bagian daripada pelajaran yang kita dapat dari buku Rut. Dan dari pelajaran kedua kemarin kita sudah lihat beberapa pesan yang menguatkan. Kita ringkaskan kembali dari pelajaran kedua. Yang pertama adalah bahwa Boas itu adalah seorang yang berkuasa dalam hukum. Dia mengerti dan melakukannya. Kemudian iman dan perbuatan itu timbul dari pendengaran. Ya. Rut itu mendengar, Rahab juga mendengar, timbul imannya dan percaya. Selanjutnya adalah Bapa menyertai kita di dalam anaknya yang disebut Immanuel. Dan sebagaimana teladan Rut, kita harus rajin, khususnya anak-anak perempuan. Ya. Anak-anak perempuan jangan bermalas-malas, bukan berarti anak laki-laki boleh malas, tapi pesan pada pekabaran dari Rut ini adalah anak perempuan. Anak perempuan itu perlu rajin hidupnya. Kemudian tindakan belas kasih dari Boas juga merupakan teladan bagi kita. Sebab kata Tuhan, dulu kamu budak, tapi kamu sudah merdeka. Dan karena kamu merdeka, jangan lupa berbuat belas kasih. Sebab kemerdekaan kamu itu bukan karena jasamu. Itu kasih karunia saya kepadamu. Oleh karena itu kamu juga perlu tunjukkan kasih karunia yang sama kepada orang lain melalui kehidupan belas kasih. Dan penghibur kita adalah Yesus sebagaimana Boas menghibur Rut. Dan kita perlu menghormati orang tua, termasuk mertua. Seringkali kita menghormati orang tua kita, tapi mertua kurang. Tapi pekabaran dari Rut ini, mertua kita juga harus hormati layaknya orang tua kita sendiri. Dan kenali kekasih kita dan selalu dekat dengan dia. Sebab perlindungan dan keselamatan jadi bagian kita oleh karena kehadiran kekasih kita, yaitu Yesus Kristus, penebus kita. Dan pada sahabat ini kita akan dalami lagi tentang Yesus, Sang Penebus. Dan memang kalau kita pelajari Alkitab seluruhnya, semua tentang Yesus. Rut, meskipun tentang seorang wanita Moab yang bertobat menjadi umat Tuhan, pekabaran buku Rut adalah tentang Yesus juga. Ya. Mari kita buka buku Rut, pasal 3. Buku Rut pasal 3 kita buka, bagi yang punya Alkitab boleh menggunakan Alkitabnya. Rut pasal 3 ayat 1 kita mulai. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Tempat perlindungan yang dimaksudkan oleh Naomi adalah menikah. Ingat dalam Rut 1 ayat 9, Naomi pernah berkata, "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras." Jadi sebenarnya Rut 3 ayat 1 berkata, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencarikan suami bagimu supaya engkau berbahagia?" Sebab tentang janda muda, Paulus berkata dalam 1 Timotius 5 ayat 14, "Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita." Paulus 60 tahun kalau kita baca buku Timotius pasal 5 ini. Dan hanya satu kali bersuami. Namun, bagi janda-janda muda tidak perlu diperhatikan. Sebab janda muda mudah digairahkan, maka mereka umumnya ingin kawin lagi. Itu sebabnya Paulus nasihatkan agar janda muda lebih baik kawin lagi, punya anak, urus rumah tangga, daripada jadi omongan orang. Naomi memahami akan hal ini. Dan karenanya Naomi berkata dalam Rut 3 ayat 2, "Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan."
Naomi sedang mengajarkan kepada Ruth prinsip yang Tuhan telah tetapkan tentang perkawinan ipar yang kita sudah lihat dalam pelajaran kedua, bahwa Boas adalah yang berhak menebus keluarga Elimelek. Mengapa menampi pada malam hari? Karena pada malam hari anginnya cukup kuat untuk membantu penampian. Lagi pula pada siang hari mereka menyabit. Jadi siang hari mereka menyabit, malam hari mereka menampi. Dan karena anginnya kuat, itu sekam itu akan mudah ditiupkan angin. Itu sebabnya mereka bekerja pada malam hari. Nah, dengan menyatakan prinsip ini, Naomi menaruh harapannya pada Boas untuk menebus keluarganya, padahal masih ada orang lain yang lebih dekat dan lebih berhak untuk menebus mereka. Namun sepertinya Naomi tidak tahu. Dia hanya berharap kepada Boas. Kemudian Naomi memberikan arahan kepada Ruth. Kita baca ayat 3-5. Ruth 3 ayat 3-5 berkata, "Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Ruth kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Mandi, tentunya kita semua perlu mandi. Namun mengapa Naomi meminta Ruth untuk berurap dan memakai pakaian yang bagus? Kita baca 2 Samuel 14 ayat 2. 2 Samuel 14 ayat 2 berkata, "Maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, 'Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati.'" Ini adalah peristiwa saat Yoab mengetahui Raja Daud rindu kepada Absalom yang melarikan diri. Si perempuan itu disuruh pura-pura jadi janda yang berkabung karena suaminya telah meninggal. Dan dalam ayat 5 si janda berkata, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati." Jadi bagi orang Yahudi, seorang janda itu memakai pakaian berkabung, tidak berurap dengan minyak, artinya tidak wangi. Karenanya demikianlah kondisi Ruth. Maka Naomi memerintahkan untuk rubah. Kamu mandi, berurap dengan minyak supaya wangi, dan pakai baju yang bagus, supaya orang jangan lihat kamu adalah janda. Statusmu bukan janda yang berkabung, tetapi seorang wanita yang siap ditebus. Kemudian dalam ayat 4, kalau kita perhatikan, dikatakan, "Jika ia memberikan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana." Ini suatu perintah yang tidak lazim dan berbahaya sebenarnya. Boas dapat saja salah mengerti dan akhirnya runyam semua rencana. Rencana bisa gagal. Tapi ingat kembali prinsip berikut ini, Ulangan 25 ayat 5. "Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar." Berdasarkan peraturan ini, Ruth sebenarnya istri dari Boas yang belum dinikahi. Artinya Ruth adalah jodohnya Boas. Dengan Ruth tidur di kakinya Boas, hal itu menyatakan bahwa dia adalah istrinya Boas di hadapan Allah.
berdasarkan peraturan yang Tuhan sendiri telah tetapkan tentang perkawinan ipar. Dan Naomi memerintahkan akan hal ini sebab berdasarkan pengalaman Rut di ladang Boas, Naomi tahu bahwa Boas mengerti akan perkawinan ipar ini. Itu sebabnya dia berani perintahkan Rut untuk berbaring di bawah kaki Boas. Apakah maksudnya? Kita kembali ke Rut 3 ayat 4. Dikatakan sana, jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Naomi perintahkan untuk singkapkan selimut dari kaki Boas. Kenapa disingkapkan? Karena jika kaki terpapar kepada angin dan dinginnya malam itu, maka Boas akan terbangun. Karena dia sudah tak rasa hangat lagi kan. Jadi dibuka sedikit kakinya, angin malam berhembus, rasa dingin, dia mulai rasa apa? Terbangun. Ya, kita pun demikian kalau lagi tidur. Jadi Naomi mengajari Rut untuk membangunkan Boas secara tidak langsung. Kalau digoyang-goyang nanti kan masalah. Siapa ini kok goyang-goyang saya ini? Jadi caranya halus dan tidak langsung. Ya. Dan sambil tunggu Boas bangun, Rut diminta berbaring di bawah kaki Boas. Berbaring di bawah kaki Boas sebagai wujud penyerahan. Itu sebabnya Naomi berkata, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Atau dalam Alkitab Targum dikatakan, lihat di dalam layar, Rut 3 ayat 4 dalam Alkitab Targum disebutkan, you shall ask advice from him and he will tell you in his wisdom what you should do. Artinya, engkau akan meminta nasihat daripadanya, dan dia akan memberitahukan kepadamu dengan kebijaksanaannya apa yang harus engkau lakukan. Ini sebabnya Rut diminta untuk tidur di bawah kaki, di dekat kaki daripada Boas. Rut menyatakan penyerahan kepada Boas, siap menerima perintah daripada Boas apa yang harus dilakukan. Dan benar, itulah yang terjadi. Sebab Rut bersedia melakukan semua yang Naomi katakan. Rut 3 ayat 6-8 berkata, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Upaya untuk membangunkan secara pelan-pelan berhasil. Oleh karena selimut sudah disingkapkan, maka saat tengah malam, kakinya terasa dingin dan terjagalah Boas. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita pahami bahwa Rut bisa saja memilih untuk berbaring di samping Boas. Tetapi tidak. Rut menuruti tepat seperti yang diperintahkan oleh mertuanya, yaitu untuk berbaring di samping kakinya. Demikian juga dengan Boas yang berkuasa dalam hukum. Targum menyatakan dalam Rut 3 ayat 8. Kita baca dalam Alkitab Targum, Rut 3 ayat 8 berkata, in the middle of the night the man was startled, and he trembled and his flesh became soft like a turnip from fear. He looked and lo, a woman lying at his feet. His desire grew strong, but he did not approach her, just as did Joseph the righteous, who refused to approach the Egyptian woman, the wife of his master, just as Paltiel Barlais the pious did, who placed a sword between himself and Michal, daughter of Saul, wife of David, whom he refused to approach. Artinya, di tengah malam pria itu terkejut dan dia gemetar, dan dagingnya menjadi lunak seperti orang bodoh karena ketakutan.
Dia melihat dan lihatlah seorang wanita berbaring di kakinya. Keinginannya semakin kuat, tapi dia tidak mendekatinya. Seperti halnya Yusuf yang benar, yang menolak untuk mendekati wanita Mesir, istri tuannya, seperti yang dilakukan Palti bin Lais yang saleh, yang meletakkan pedang di antara dirinya dan Mikal putri Saul, istri Daud, yang dia tolak untuk didekati. Boas adalah seorang yang takut akan Tuhan dan berkuasa dalam hukum. Seperti Yusuf dan Palti, Boas dapat menahan diri dari godaan wanita atau keberadaan wanita. Ya. Dia terbangun, dia lihat seorang wanita malam-malam gelap. Dia dikatakan his desire grew strong. Ya. Keinginannya bertambah kuat, ya, muncul. Ya. Tapi dia menolak itu gerakan dari dalam dirinya itu. Dia melihat posisi Rut yang berada di dekat kakinya. Boas tahu bahwa Rut datang bukan dengan nafsu daging, tetapi karena tujuan mulia. Oleh karenanya Boas menjaga dirinya tetap terhormat. Sebab kalau Rut datang dengan nafsu daging, dia pasti tidur di samping. Ya. Tetapi Rut sesuai perintah mertuanya tidur di kaki. Ya. Jadi Boas pada waktu tahu itu ada perempuan di sana, dia sadar bahwa ini perempuan datang bukan nafsu daging. Oleh karena itu dia juga yang sempat tergoda tidak mau. Dia menolak seperti Yusuf dan Palti. Kemudian bertanyalah Boas kepada Rut dalam Rut 3 ayat 9. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan sayapmu. Namun kalau kita baca dalam terjemahan lainnya, khususnya versi King James dikatakan jubahmu. Namun apapun itu, entah sayap atau jubah, itu artinya menjadikan menjadikan Rut istrinya Boas. Karena itu merapatkan kepada dirinya. Sebab Boaslah yang wajib menebus Naomi dan Rut sebagaimana peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan seperti yang sudah kita pelajari dalam pekabaran yang kedua, dalam kehidupan orang Yahudi, kita tidak dapat menjual tanah sepenuhnya. Ada fitur penebusan yang dapat dilakukan oleh pemilik sebelumnya atau kerabat terdekat. Nah, dalam proses penjualannya ada 2 dokumen yang harus dibuat. Jadi kalau kita mau jual tanah di bangsa Yahudi, ada 2 dokumen yang dibuat. Nanti satu dimeterai, satu tidak dimeterai. Diisi di dalamnya perjanjiannya dan di luar akan ditulis nama-nama daripada saksi. Contohnya dalam Yeremia pasal 32. Kita baca Yeremia 32 ayat 6 sampai 15, tapi karena cukup panjang di layar saya bagi 2. Yang pertama kita baca ayat 6 sampai 10. Dikatakan di sana, berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sesungguhnya Hanameel anak Salum pamanmu akan datang kepadamu dengan usul, belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel anak pamanku kepadaku di pelataran penjagaan dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu, maka taulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi, aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Ya, lihat di sini mereka berkeluarga ya, anak paman. Ayat 10, aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca. Sebab ada 2 dokumen yang harus dibuat dan harus ada saksi-saksi yang turut tanda tangan di bagian luar. Kita lanjutkan ayat 11 sampai 15. Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka. Ya. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahasea, di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi
yang telah menandatangani surat pembelian itu dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka itu. Taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah supaya dapat tahan lama. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Jadi meskipun apa yang Yeremia lakukan adalah lambang daripada keselamatan yang nanti Allah berikan kepada bangsa Israel, tapi itulah praktek yang dilakukan oleh orang Yahudi saat mereka menjual tanah. Ada 2 dokumen yang dibuat, satu dimeterai, satu terbuka. Perjanjian di dalamnya, di bagian luarnya adalah para saksi tanda tangan. Oleh karena itu kita perlu tahu ini sebab kita, bila mana kita buka buku Wahyu pasal 5. Buku Wahyu pasal 5 ayat 1-10 dikatakan begini. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang ditulisi sebelah dalam dan di sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Aku di sini adalah Yohanes. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Dokumen tersebut ditulisi bagian dalam, yaitu perjanjian jual beli, serta ditulisi bagian luar, yaitu daftar para saksi, saksi-saksi tanda tangan. Ingat tadi dalam pengalaman Yeremia, dia harus lakukan di hadapan para saksi dan mereka turut tanda tangan di bagian luar dokumen. Nah, saat dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat membuka, artinya tidak ada kerabat yang terdekat yang dapat menebus dan membuka gulungan kitab tersebut, kitab yang dimeteraikan. Nah, apakah benar demikian? Oh tidak. Puji Tuhan ada yang bisa buka. Kita baca ayat 5 sampai ayat 10. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, sampai sini sedikit ada perlu penjelasan karena ada saudara-saudara kita yang baru belajar. Wahyu pasal 5 ayat 6 ini sering digunakan oleh saudara-saudara kita kaum Trinitas untuk membuktikan adanya oknum Allah Roh. Padahal Wahyu 5 ayat 6 ini bukan berbicara tentang Allah Roh atau oknum lain. Wahyu 5 ayat 6 ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus, anak domba. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Dikatakan di situ, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang disembelih, yaitu Yesus bertanduk 7 dan bermata 7. Siapa yang bertanduk 7 dan bermata 7 ini? Si anak domba itu, yang adalah Yesus. Berarti Yesus itu bertanduk 7 dan bermata 7. Tanduk dalam Alkitab bermakna apa? Kuasa. Artinya kuasa yang dimiliki Yesus sempurna sebab segala kuasa telah diberikan kepadanya, baik yang di sorga maupun yang di bumi ini. Mata artinya pengetahuan. Pengetahuan Yesus sempurna. Jadi pada waktu dikatakan anak domba bertanduk 7 dengan bermata 7, itu adalah Yesus yang berkuasa sempurna dan mempunyai pengetahuan yang sempurna. Lalu sesudah kata bermata 7 itu ada tanda titik 2. Itu belum titik, tapi titik 2.
Artinya kalimat sesudah itu merupakan penjelasan daripada yang sebelumnya. Dikatakan itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti ketujuh roh Allah yang dikirim ke seluruh bumi itu adalah siapa? Yesus. Sebab itu kalimat berhubungan. Kalimat akhir menjelaskan yang sebelumnya. Jadi rohnya Yesuslah yang diutus ke seluruh bumi yang kita terima, yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Ini pentingnya kita baca juga dengan benar ayat-ayat dalam Alkitab. Jangan langsung kita lihat kata roh, kita langsung pikir oknum lain. Wahyu 5 ayat 6 ini bukan tentang Allah roh atau oknum yang disebut Allah roh. Ini adalah tentang Yesus yang rohnya dikirim atau diutus ke seluruh bumi ini. Kita lanjutkan ayat 7-10. Lalu datanglah anak domba itu, yaitu Yesus, dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Siapa dia ini? Allah Bapa. Ya. Yesus datang kepada tahta itu dan menerima kitab dari Bapanya. Ya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi Yohanes tidak perlu bersedih. Ada Yesus anak Allah yang berhak membuka gulungan kitab itu. Sebab oleh darahnya Yesus telah menebus kita. Artinya Yesus adalah kerabat kita. Nah, dalam pedoman jual beli tanah dalam kehidupan orang Yahudi, tidak ada penjualan mutlak. Karena karena pemiliknya dapat menebus tanah tersebut dan memilikinya kembali. Itu semua adalah gambaran akan rencana penebusan. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, dunia ini dikuasai oleh setan. Namun untuk sebab pemilik aslinya akan datang dan tebus agar dunia ini dapat kembali menjadi miliknya. Dan harga tebusannya sangat mahal, yaitu darah anak domba. Nah, mengapa Yesus dapat membuka gulungan kitab tersebut? Karena dia telah menebus kita di kayu salib, dan dia adalah kerabat kita. Yesus telah menjadi manusia. Dan jika seandainya Yesus yang adalah kerabat kita, yang berhak menebus kita, tidak mau menebus kita, maka Yesus harus melepaskan satu kasut dari kakinya. Jadi sebelum kita baca kelanjutannya, perlu diingat bahwa bila mana seseorang pada bangsa Yahudi menjual tanahnya, dibeli orang lain, itu harus ada dokumen, ya, dua kopi. Dan pada waktu orang yang punya tanah ini mau beli kembali, tapi dia tidak bisa, khususnya dalam kisah ini adalah Elimelek sudah mati, ya, istrinya janda, lalu anaknya juga mati, istri anaknya juga janda, maka siapa saja yang bisa menebus kerabat dari mereka, keluarga-keluarganya, ipar-iparnya itu, harus juga mengambil janda daripada anak saudaranya itu. Dan kalau dia tidak mau ambil janda daripada anak daripada saudaranya itu, dia harus lepas kasut salah satunya. Ya. Dan diludahi dia, ya, dipermalukan. Jadi ada dua hal yang perlu kita ingat, bahwa waktu beli tanah kita bisa tebus lagi, ada dua dokumen. Kemudian kalau ada jandanya harus dinikahi, tapi kalau tidak mau harus dilepas satu kasutnya. Peristiwa yang dua ini ada dalam keluarga Elimelek. Meskipun tidak terlalu dijelaskan mengenai dua dokumen, tapi kasutnya itu ada dijelaskan. Ya. Mari kita baca lagi Ulangan 25 ayat 5-7.
sampai 10, tapi kita bagi dua. Pertama ayat 7 sampai ayat 7. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Ya, Rut tidak punya anak. Jangan dia menikah di luar lingkungan keluarga. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar denganku. Kita lanjutkan, ayat 8 sampai 10. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Inilah kondisi keluarga Elimelek, di mana anak-anaknya menikah tapi belum punya keturunan. Maka kerabat terdekat dapat menikahi janda saudaranya itu agar keturunannya dapat dilanjutkan. Namun tidak hanya ini yang terjadi dalam keluarga Elimelek, tanahnya juga sudah dijual. Firman Tuhan berkata tentang penjualan tanah dalam Imamat 25 ayat 23 sampai 25. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Elimelek punya tanah yang dia jual saat meninggalkan Israel dan pindah ke Moab. Namun karena tidak dijual mutlak, maka keluarga Elimelek yang kembali dari Moab dapat menebusnya, dan tanah tersebut dapat kembali menjadi milik Elimelek dan atau keluarganya. Jadi ada dua kondisi yang terjadi dalam keluarga Elimelek, yaitu ada janda yang belum punya anak, dan ada tanah yang harus ditebus. Dan untuk menebus keduanya itu, ya, untuk melakukan perkawinan ipar serta menebus tanah, ada Boas dan ada satu orang lain yang dapat melakukannya. Dan untuk jual beli tanah itu ada dua dokumen tadi kita lihat, yang dimeterai dan yang tidak dimeterai. Boas adalah orang yang berkuasa dalam hukum. Dia paham akan prinsip ini. Sehingga saat Rut berkata, sebab engkaulah yang wajib menebus kami, dia mengerti. Itu sebabnya Boas berkata dalam Rut 3 ayat 10 dan 11. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Sebelum saya lanjutkan, tadi Yesus mengambil dari tangan Bapaknya kitab yang sudah dimeterai. Artinya Yesus kerabat kita yang bersedia menebus kita. Dan dia sudah tebus kita oleh karena darahnya. Dan tidak disebutkan dalam buku Wahyu bahwa Yesus menolak untuk mengambil kita menjadi miliknya. Sebab kalau dikatakan dia menolak, dia harus lepaskan kasutnya. Tidak tertulis dalam buku Wahyu, tetapi memahami konsep daripada
penebusan dalam sistem kehidupan orang Yahudi, Yesus dengan sendirinya menyatakan apa? Saya mau orang-orang ini yang sudah saya tebus oleh darah saya menjadi milik saya. Nah, Rut 3 ayat 10 dan 11. Ini adalah bukti bahwa Boas seorang yang berkuasa dalam hukum. Dia tidak marah atas tindakan dan perkataan Rut. Sebab Boas mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rut, karena itulah hukum yang berlaku. Itu sebabnya dia panggil Rut anakku. Kalau dia tidak mengerti akan peraturan yang berlaku, melihat perempuan tidur di bawah kakinya, meskipun itu tidak di sampingnya, dia bisa marah. Siapa kamu? Malam-malam menyelinap tidur di bawah kaki saya. Bikin apa? Mau goda-goda? Nah. Tetapi Boas paham, dia sudah ketemu dengan Rut, dia sudah dengar siapa Rut, dia sudah dengar ceritanya, cerita yang baik. Sekarang Rut menyampaikan demikian, Boas mengerti. Ya, kerinduan hati daripada Rut, Boas mengerti. Saya paham anakku. Ya. Terlebih lagi Boas melihat bahwa kasih Rut kepada keluarganya lebih nyata lagi dibandingkan dari yang pertama. Yang pertama bagaimana? Masih ingat yang pertama kasihnya? Dia tinggalkan segalanya. Dia tinggal bangsanya, ya. Dia tinggalkan berhala-berhalanya. Lalu dia ikut Naomi yang miskin, janda, tidak punya apa-apa. Dan berkata bahwa bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu adalah kasihnya yang pertama. Tetapi kata Boas, yang kedua ini lebih lagi. Ya. Kenapa? Karena Rut tidak mengikuti angan-angan hatinya untuk mencari pemuda yang ganteng dan gagah. Karena kalau janda muda, biasanya cari berondong. Ya. Tapi tidak dengan Rut. Dia turut akan pedoman firman Tuhan yang dinyatakan oleh Naomi kepadanya, yaitu untuk menikah dengan Boas yang sudah tidak muda lagi. Secara tidak langsung Rut berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Bapa yang terjadi. Sebab segala yang Naomi perintahkan kepada Rut adalah perintah Allah Bapa melalui firman-Nya. Bukankah demikian nantinya keturunan Rut? Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 36. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah Yesus keturunan dari Rut. Kehidupan yang menurut akan kehendak Allah itu sudah menjadi bagian daripada nenek moyang Yesus. Demikian juga dengan menebus. Galatia 4 ayat 5 berkata, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Tidak hanya dunia ini yang adalah tanah yang Yesus ambil kembali menjadi miliknya, tetapi kita juga jemaatnya Dia tebus agar kembali menjadi miliknya, anak-anaknya. Sebab demikianlah leluhur Yesus, Boas. Dia berkenan menebus dan mengambil Rut menjadi miliknya. Dia panggil anak kepada Rut. Yesus tidak mau dilepas kasutnya. Yesus mau melakukan penebusan dan mengambil kita, umat-umatnya, menjadi miliknya. Kembali ke ayat 11, Boas berkata, oleh sebab itu anakku janganlah takut. Segala yang kau katakan kepadaku akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Mengapa Boas berkenan melakukan apa yang Rut katakan? Bukan hanya Rut seorang perempuan yang baik-baik, tapi Boas tahu itu adalah kehendak Tuhan. Sebab semua yang Rut sampaikan bukan berasal dari dirinya, tetapi berdasarkan firman Allah yang dinyatakan kepadanya melalui mertuanya. Rut menuruti perintah Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab Targum dikatakan, Rut 3 ayat 11, Now my daughter, do not fear,
All that you say to me I will do for you, for it is known before all who sit at the gate of the great Sanhedrin of my people that you are a righteous woman, and there is in you strength to bear the yoke of the commandments of the Lord. Artinya, sekarang putriku jangan takut. Semua yang engkau katakan kepadaku akan kulakukan kepadamu. Karena telah diketahui di hadapan semua orang yang duduk di gerbang, yaitu Sanhedrin besar dari bangsaku, bahwa engkau adalah wanita yang saleh, dan dalam dirimu ada kekuatan untuk memikul kuk perintah-perintah Tuhan. Jangan lupa, Targum adalah Alkitab Ibrani yang disampaikan dalam bahasa Aram, ya, Aramaik, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu disertai penjelasan orang Yahudi. Dan penjelasannya ditampilkan dalam huruf italik atau miring. Ya, itu sebabnya saya kasih tanda biru dengan kuning. Itu adalah penjelasan orang Yahudi mengenai ayat itu dalam bahasa Aram. Dan ini adalah sungguh suatu kesaksian yang menguatkan tentang Rut. Semua orang teristimewa Dewan Sanhedrin tahu bahwa Rut itu wanita saleh. Padahal dia berasal dari bangsa kafir yang ditolak oleh Tuhan. Dan kekuatan untuk memikul kuk akan hukum Tuhan itu tentunya dari Tuhan. Sebab Rut percaya kepada satu-satunya Allah yang benar. Inilah sebabnya Boas mau melakukan perkataan Rut. Sebab apa yang Rut katakan bukan dari dirinya sendiri, tapi dari firman Tuhan, hukum Tuhan yang diperintahkan Naomi kepadanya. Bukankah demikian keturunan Rut nantinya? Mazmur 40 ayat 9 berkata, Aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku, Tauratmu ada di dalam dadaku. Ini adalah nubuatan tentang Yesus yang menjadi manusia. Saat Yesus hidup di dunia ini, Yesus menuruti hukum Bapanya dengan sempurna. Sebab itulah kesukaan Yesus. Kemudian, Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Rut berkata kepada Naomi, segala yang engkau katakan itu kulakukan. Demikianlah Yesus keturunan Rut, segala perintah Bapa Yesus lakukan. Perhatikan, Rut hidup dalam kemiskinan. Rut hidup sebagai janda. Tapi itu semua tidak menghalangi untuk Rut hidup saleh. Ya, kita harus ingat baik-baik ini. Kemiskinan dan statusnya sebagai janda tidak membuat Rut hidup ugal-ugalan. Kemiskinan dan kejandaannya tetap membuat dia hidup saleh. Demikian juga dengan kesalehannya, hal itu tidak menghilangkan kemiskinannya. Karena ada orang pikir, wah kalau saya hidup saleh, saya jadi kaya, jadi makmur. Ini perlu kita renungkan sebagai umat Tuhan, sebab kita sadar tidak sadar sering tergoda dengan hal-hal itu. Wah saya orang miskin, saya hidupnya begini, bagaimana saya mau setia? Mau ke gereja saja, saya nggak punya ongkos. Rut tidak demikian. Kemiskinan tidak membuat dia tidak saleh. Demikian juga kesalehannya tidak menghilangkan kemiskinannya. Dia tidak berpikir bahwa kalau saya setia, nanti saya dapat segala macam, Tuhan berkati saya. Tidak demikian. Kita beragama karena kita mengasihi Allah Bapa dan anaknya, apapun kondisi kita. Bukankah demikian juga keturunan Rut nantinya? Yesus hidup miskin, tapi itu tidak menghalangi kesetiaan Yesus kepada Bapanya. Dan kesetiaan Yesus bukan menghilangkan kemiskinannya, malah lebih lagi, dia mati untuk kita. Lalu Boas melanjutkan dalam Rut 3:12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Boas adalah Gael, tetapi ada Gael yang lebih dekat lagi dari Boas. Dan karenanya Boas harus terlebih dahulu bicara dengan orang itu
sebelum melakukan apa yang Rut sampaikan. Ayat 13 dan 14 berkata, "Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaringlah saja, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, ya, tidak di samping. Rut masih ingat perintah orang tuanya, tetap di bawah. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Dari situasi ini kita bisa lihat bahwa Naomi tidak tahu ada kerabat yang lebih dekat dari Boas, yang lebih berhak menebus mereka. Sebab jika Naomi tahu, tentunya dia tidak suruh Rut pergi ke Boas, tapi kepada orang itu. Namun berdasarkan pelajaran dari buku Rut ini, kita sudah lihat bahwa semua adalah pimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Naomi mengatakan kepada Rut untuk pergi ke pengirikan Boas, tidur malam itu adalah pimpinan Tuhan. Itu sebabnya Boas juga tidak suruh Rut pulang dan urus sendiri proses penebusan dengan orang itu. Sebab Boas bisa bilang, "Oh maaf anakku, masih ada yang lebih dekat untuk menebus kamu, untuk menikahimu, namanya si A. Alamatnya di sini ya, kamu pulang, besok pagi pergi ke rumahnya dan sampaikan apa yang kamu sampaikan kepada saya tadi. Nanti dia akan tebus kamu." Boas bisa bicara begitu. Tapi Boas tidak buat. Dia sebagai Gael, dia sebagai penebus, dia yang maju untuk bicara. Dia kasih tenang Rut bahwa dia yang akan maju, dan jika orang itu tidak mau, maka saya akan tebus kamu. Dan perkataannya itu dia tutup dengan sumpah kepada Jehovah yang adalah Allah Bapa. Itu sebabnya tentang Boas, para pelajar Alkitab berkata begini. Ya. Ini bukan dari kutipan Roh Nubuat, tapi beberapa pelajar Alkitab. Mereka membuat kalimat tentang Boas. Bunyinya begini, Boas tidak menjamah Rut sebagai orang yang nakal, tapi memberkatinya sebagai seorang bapa, menguatkannya sebagai seorang teman, berjanji sebagai kerabat, memberikan berkat sebagai pelindung, dan mengutus Rut pergi dengan membawa harapan yang membuat Rut lebih berbahagia dibanding waktu dia datang. Karakter pengendalian diri yang mengagumkan dari Boas layak menjadikan dia nenek moyang dari dia yang bibir dan hatinya tidak memiliki tipu muslihat. Siapa dia? Yesus. Nenek moyang Yesus adalah orang-orang yang seperti ini. Itu sebabnya Boas juga mengarahkan Rut untuk bangun dan pulang sebelum semua orang dapat melihat atau mengenal. Kenapa? Sebab tidak cukup memiliki hati nurani yang baik, tetapi penting juga memiliki nama baik. Kita tidak hanya harus hindari dosa, tapi juga hindari skandal. Sebab ada orang, ya, atau bahkan banyak orang yang merasa bahwa yang penting apa yang saya pikir dan saya rasa. Kalaupun dalam hidup saya ada problema atau skandal, saya tidak pusing. Apapun omongan orang mengenai kasus saya ora urus. Yang penting yang saya rasa dengan saya pikir sudah benar. Banyak orang seperti begitu. Ya. Boas tidak mau. Dia mau hati nurani benar, hidup juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya. Hati-hati kita. Banyak orang di dunia ini seperti begitu. Bahkan di dalam gereja Tuhan juga demikian. Yang penting saya gereja, yang penting saya setia. Kalaupun di luar sana hidup saya dilihat orang tidak benar, itu kan urusan mereka. Yang penting saya setia. Tidak bisa begitu kita. Setia di dalam, setia di luar. Ya. Karena dia adalah, Boas ini adalah Gael yang takut akan Tuhan. Dan sebelum pulang, Boas memberikan oleh-oleh kepada Rut. Ayat 15 berkata, lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota.
Rut pulang dan Boas pergi ke kota. Segera. Dia tidak tunggu nanti. Kan tadi ingat, mereka bangun sebelum semua bisa saling mengenal. Ya. Setelah dia kasih oleh-oleh kepada Rut, langsung segera dia ke kota. Mau ketemu sama orang yang lebih berhak itu. Ya. Kita akan lihat kisahnya nanti di pelajaran keempat. Nah sementara itu mari kita pulang ikut sama Rut ke rumahnya. Apa yang terjadi di sana? Ayat 16 sampai 18. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, "Yang 6 takar jela ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lihat ya, seorang yang penuh perhatian ini Boas ini. Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu, yaitu Boas, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan, "Duduk sajalah menanti." Tapi kalau kita baca versi King James dikatakan, "Sit still." Apa artinya? Sit still. Duduk, diam. Naomi bilang sama Rut, "Duduk diam, tunggu." Ini pelajaran penting bagi kita, umat-umat Allah, umat-umat sisa. Sebab dunia dengan kesibukannya tidak bisa diam atau menunggu. Bagi dunia, diam dan menunggu itu kerugian. Sebab time is money. Waktu adalah uang. Itu sebabnya orang dunia sibuk, terburu-buru, memaksakan kehendak supaya cepat, berkolusi supaya jadi, dan sebagainya. Itulah yang terjadi di dunia. Naomi dan Rut bisa saja memikirkan alternatif atau cara lain agar dapat mengetahui hasilnya. Ya, mungkin kirim WA atau cari tahu dari orang lain. Coba lihat di depan sana, mereka ada kumpul-kumpul. Bicara apa itu? Coba dengar. Ya. Naomi dengan Rut bisa berpikir, berkreasi, tapi tidak. Naomi bilang, "Duduk diam dan tunggu." Sebab bila kita takut akan Tuhan, percaya dan turut akan firman-Nya, ada waktunya untuk kita diam. Dan ketahuilah bahwa Allah Bapa sedang bekerja untuk selesaikan. Diam itu bagian dari iman. Percaya bahwa bukan karena hasil usaha kita, tapi itu adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya pemazmur berkata dalam Mazmur 46 ayat 11, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Prinsip inilah yang dinyatakan oleh Naomi kepada Rut. Naomi percaya dan karenanya dia berkata, orang itu tidak akan berhenti sampai negosiasi dengan penebus yang terdekat itu selesai pada hari ini. Padahal saat itu adalah masa menuai dan mengirik. Ada pekerjaan yang Boas harus lakukan di ladang. Tapi Boas tinggalkan itu semua untuk bereskan proses penebusan dan perkawinan ipar hari itu juga. Apa artinya? Artinya Rut telah berhasil mengambil hati Boas. Oleh penurutan Rut kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Naomi, telah memenangkan hati Boas, seorang yang berkuasa dalam hukum. Boas jatuh hati, dan karenanya dia tidak bisa tinggal diam sampai dia pastikan apakah Rut bisa jadi istrinya atau tidak. Itu sebabnya waktu Naomi mendengar cerita Rut tentang pertemuannya dengan Boas malam itu, dia berkata, "Duduk diam dan tunggu." Tidak perlu gusar dan ragu, Boas sudah kepincut sama kamu. Begitu bahasanya. Orang-orang muda, ini pelajaran cinta kasih yang penting bagi kita semua. Percintaan itu bukan karena pikiran dan perasaan, bukan karena pandangan semata. Yang terutama adalah pimpinan Tuhan dalam hidup kita, yang sering dinyatakan dalam kehidupan kita melalui orang tua kita. Jadi kalau orang tua kasih nasihat orang-orang muda, dengar, karena itu punya makna dan pesan yang penting dari Tuhan bagi kita. Pemazmur melanjutkan dalam Mazmur 138 ayat 8. "Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan,
kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Karenanya duduk diam. Ya. Sebab berdiam adalah kekuatan kita. Itulah yang Yesaya katakan dalam Yesaya 30 ayat 7. Saya baca dalam bahasa Inggrisnya. For the Egyptians shall help in vain and to no purpose. Therefore have I cried concerning this. Their strength is to sit still. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu terjemahan baru, kurang tepat. Dalam terjemahan lainnya dikatakan Rahab dibuat duduk diam. Ada yang dibuat begitu juga. Tapi saya lebih senang dengan terjemahan King James. Their strength is to sit still. Dalam terjemahan Indonesian Modern Bible dikatakan kekuatan mereka adalah untuk duduk diam. Tidak ada guna minta bantuan ke Mesir. Bagian kita duduk diam. Tuhan kita Yesus Kristus tidak tinggal diam sampai Dia mendapatkan kita. Tapi bagian kita duduk diam, jangan gelisah. Yesaya 28 ayat 16 berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Batu dasar atau batu penjuru ini adalah Yesus Kristus. Yesus suatu dasar yang teguh, dan karenanya siapa yang percaya tidak akan gelisah. Duduk diam. Yesus tidak akan berhenti menyelesaikan perkara kita. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, ingat teladan Rut dan Boas. Bukan kehendakku, tapi kehendak Allah yang jadi. Bukan perkataanku, tapi perintah Allah dalam firman-Nya. Berdiamlah dan percaya. Ketahuilah bahwa Allah yang bekerja, yaitu melalui kerabat kita yang terdekat, Yesus Kristus, Gael, Sang Penebus, yang tidak berhenti bekerja dan masih bekerja sampai Dia mendapatkan kita. Adakah kita mau? Saya juga mau. Dan Dia tidak lama lagi akan datang. Karenanya biarlah kita semua bersedia. Penebus kita, Gael kita, yang ingin memiliki kita, tidak lama lagi akan datang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Saya undang kita berdoa, mari kita semua bertelut. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersuka cita pada sahabat ini, pekabaran demi pekabaran kami terima dari buku Rut. Dan pada siang hari ini kami diingatkan, pentingnya untuk melakukan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Pentingnya untuk berkata-kata bukan dari diri sendiri, tapi berdasarkan firman-Mu. Dan penting bagi kami untuk percaya dan berdiam. Seringkali kami gerasa gerusu, sibuk sana sini, buru-buru, tidak mendengar suara-Mu. Penting bagi kami untuk duduk diam dan mendengar bahwa Engkaulah Allah. Engkau bekerja dalam hati kami oleh kehadiran anak-Mu. Dan biarlah melalui pengalaman Rut ini juga menjadi nasihat kepada orang-orang muda, khususnya mereka yang rindu untuk membangun rumah tangga, agar selalu berserah kepada Tuhan, berdoa agar Tuhan pimpin dalam kehidupan mereka, dinyatakan kepada mereka masing-masing pasangan hidupnya, bukan apa yang dipikir dan dirasa atau dipandang mata, karena Engkau sediakan yang istimewa, yaitu yang membawa kepada keselamatan. Dan teristimewa, ya Tuhan, sebagaimana Rut dan Boas, melalui teladan kehidupan mereka, keturunannya pun mengalami hal yang sama. Demikian juga kami. Biarlah anak-anak kami juga anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berserah kepadamu dan melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah ini semua hanya oleh kehadiran Roh-Mu dalam hati kami. Karenanya curahkan ya Bapa roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam kami ya Yesus. Ubahkan hidup kami agar serupa dengan Engkau, sehingga bila mana Engkau datang kedua kali nanti, kami yang Engkau usahakan untuk menjadi milik-Mu,
yang Engkau telah tebus dan kerjakan benar-benar menjadi milik-Mu. Kami semua boleh selamat, tinggal bersama di sorga dan di negeri perjanjian nantinya. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.